kalau hari-hari ini teman-teman di lapangan yang sudah berdarah-darah merasa, loh kok servernya tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata memang saya kemarin juga itu berhentinya itu kenapa? Bukan hanya membenahi 71.000 sekian yang error ya, masa errornya sampai 71.000 ya Mbak Titi ya, tetapi juga ternyata itu ada sesuatu. Dan ternyata setelah saya cek, IP address internet protokol yang tadinya 170.33.1355 itu milik Alibaba.com atau Aliyun Computer yang ada di Singapura, mulai pagi tadi itu atau 1-2 hari terakhir ini sudah pindah ke 163.181.100.212, yaitu dipindahkan ke Indonesia. Pakar komunikasi dan telematika Roy Suryo kembali membongkar situs Sirekap KPU. Ia menyebut awalnya situs tersebut menggunakan IP address Aliyun Computing di Singapura, namun diam-diam sudah dipindahkan ke Indonesia. Ia menyebut dalam beberapa hari kemarin Sirekap sempat mati alias tidak berfungsi. Saat itulah terjadi migrasi tersebut. Nah, saya menduga kuat, ya saya menengarai bahwa pemindahan ini adalah untuk menghindari sanksi atau untuk menghindari misalnya ada tindakan yang mungkin nanti pelanggaran tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun itu belum penuh dilakukan, tapi jelas sudah melanggar karena data itu tadi di Singapura. Jadi sebelum ketahuan, sebelum kemudian diaudit forensik, ini dipindahkan dulu. Dan jejak digital ada. Saya menyimpan semua rekapnya, mulai dari ketika masih berada di Singapura, di Aliyun Computing Co Limited, sampai dengan dipindah ke Indonesia. Dan menariknya masih ada nama Aliyunnya gitu loh. Jadi dia lupa ada satu jejak digital yang saya sudah capture juga gitu. Cina ada nama Aliyunnya, cuman itu sekarang saat ini Sirekap KPU sudah menggunakan IP address Indonesia. Migrasi tersebut dilakukan secara terburu-buru karena sudah diketahui oleh para pakar. Proyek sudah membuat heboh dan menimbulkan keresahan masyarakat itu sudah diselamatkan terlebih dahulu. Harusnya KPU mengikuti Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi yang di dalamnya memuat aturan agar data penting dan vital harus disimpan di dalam negeri. Padahal KPU adalah lembaga yang resmi menyelenggarakan pemilu. Dengan pembinaan server KPU tersebut, Roy Suryo mengaku akan lebih mudah untuk membuat polis lain terhadap Sirekap KPU. Posisinya sudah ada di Jakarta. Jadi ini semata-mata hanya untuk menghindari sanksi atau untuk terhindar dari misalnya ada upaya, karena kemarin dalam konferensi pers 100 tokoh itu kan ada salah satunya adalah mantan Wakapolri ya, Pak Komjen Presiden, saya sebut saja beliau karena beliau juga teriak keras waktu itu. Kalau sudah ada kayak gini, ini sebenarnya server KPU udah layak di polis lain, udah layak karena sudah terjadi tidak pidana, ada pencurian suara, ada penggelembungan suara di situ. Nah, jadi sekarang malah dengan dipindahkan ke Indonesia, menurut saya bagus ini, lebih mudah untuk melakukan polis lain gitu. Harus juga diperiksa kalau memang benar, dan ini saya yakin bukan hanya kalau memang, karena saya sudah buka juga Pak Karni, karena itu IP-nya 170.33.1355. Ini posisi datanya, data itu diletakkan di cloud, dan data itu tidak hanya berada di Indonesia tapi berada di Singapura, ada di Aliyun Computing Co Limited, itu merupakan cabang dari Alibaba.com. Pakar telematika dan informatika Roy Suryo mendesak agar KPU diaudit oleh lembaga eksternal. Ia bahkan membongkar nomor IP server KPU yang ternyata data cloud-nya ada di Singapura. Mendengar pernyataan dari Roy Suryo, Karni Ilyas lalu menanyakan apakah yakin bahwa cloud tersebut berada di Singapura. Roy Suryo lalu menjawab, ia yakin sekali karena sudah memeriksa nomor IP-nya. Anda yakin server itu ada di luar negeri? Jelas Pak Karni, ini IP atau Internet Protocol itu tidak mungkin bohong. Kita bisa periksa kok pakai program namanya UIS. Kita masukkan data itu dan akan muncul ini angka nih 170.33.1355, dan itu terletak di Alibaba Cloud Singapore Private Uni Limited. Clear Pak Karni. Dan itu berada di Singapura, terkoneksi dengan anak cabang perusahaan Alibaba. Ia bahkan mengaku sudah mencek dengan detail. Roy Suryo lalu menjelaskan logika sederhana. Jika data tersebut terletak di Singapura, apakah aman? Ia lalu menganalogikan dengan menitipkan barang kepada tetangga. Apakah pasti terjamin keamanannya? Selain Anda bilang tadi melanggar undang-undang, Ya. apakah di luar negeri itu bisa dimainkan suara di Logikanya Pak Karni sederhana aja Pak, kita punya barang, dan kalau barang kita itu kita simpen tidak di rumah kita, siapa yang menjamin barang itu akan bisa aman 100%? Barang itu kita titipkan di tetangga, dan di sana itu campur dengan jutaan data e-commerce dari seluruh dunia.
di alibaba.com ini. Apalagi data tersebut tercampur dengan data perusahaan di seluruh dunia, pastinya belum tentu keamanan terjaga. Roy Suryo lalu melanjutkan, masyarakat hari ini sedang mencurigai terjadinya penggelembungan suara yang ia sebut sudah diatur sesuai algoritma. Ia lalu mempertanyakan kenapa KPPS tidak bisa merevisi angka yang salah pada pemilu presiden, hanya bisa mengoreksi data pemilihan legislatif. Hal itu yang menjadi pertanyaan Roy Suryo dan masyarakat. Itu loh Pak Karni. Jadi ya saya nggak mau suudon, tetapi hal semacam itu mungkin nyatanya juga orang-orang yang pada mengatakan kok bisa data itu di kolom tertentu itu bisa ada automatically algorithm namanya. Bisa secara algoritma terotomatis terkalikan. Dan ini lucunya tidak bisa diubah dari sini, tapi bisa diubah juga misalnya dari kecamatan gitu. Untuk pileknya bisa diubah. Tapi yang pilpres nggak bisa diubah, tapi bisa dikoreksi di pusat. Nah ini kan aneh juga. Jadi tidak adanya prosedur yang standar terhadap angka-angka di Sirekap ini yang membuatnya bisa kemudian dia benar-benar aman dan firm. Ironisnya, saat terjadi kesalahan dalam Sirekap, KPU serta-merta berdalih bahwa Sirekap adalah alat bantu hitung pemilu. Ia lalu mempertanyakan, untuk apa negara habis miliaran rupiah kalau sistemnya ternyata tidak berjalan dengan baik. Dan lagi-lagi kalau dikejar soal itu, nanti jawabannya apa? Oh itu kan bukan alat utama. Itu kan alat utamanya nanti. Form itu, form yang hasil itu C1 hasil itu yang nanti secara manual berjenjang ke atas. Lah kalau gitu buat apa? Kalau itu bukan alat utama, buat apa anggaran miliaran habis buat alat itu Bang Karni? Ini saya sesek sekali, teknologi digunakan justru untuk membungkus sebuah niat-niat yang kurang bagus. Roy lalu mengutip pernyataan Rocky Gerung bahwa Sirekap adalah alat bantu, analoginya dengan alat bantu pernafasan. Artinya, jika seseorang mengalami permasalahan dengan nafasnya, artinya alat bantu pernafasan sangat vital. Ia lalu meminta agar para akademisi di ITB yang membuat Sirekap bersuara. Pertama, nih Bang Rocky kemarin saya juga sudah baca statementnya soal alat bantu, ya. Tapi itu alat bantu utama Sirekap ini. Kalau alat bantu itu dilepas, heboh nantinya. Jadi wajar Bang Karni kalau sekarang banyak masyarakat yang mempertanyakan ini. Dan kecurangan-kecurangan itu saya mendesak kampus terutama yang kemarin menjadi embrio pembuatan Sirekap ini yang disebut-sebut. Banyak sahabat saya di kampus itu juga, di kampus perguruan tinggi ternama di Bandung itu. Bicaralah, ayo teman-teman kampus bicaralah. Jangan Anda mau dijadikan bumper terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Itu Pak Karni. Anda yakin